Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Ya, hari ini kita akan dalami perikop ini. Saya akan berikan introduksi lebih dahulu supaya dan nanti kalau membaca sendiri kitab Wahyu mudah buat saudara begitu ya. Karena setiap pembacaan ditulis itu ada polanya. Ya, kalau kita sudah tahu polanya, kita akan dengan cepat ya mengerti dan memahaminya. Nah, coba kita dapat lihat bahwa Wahyu pasal 2 sampai dengan 3 yang hari ini kita baru baca satu perikop lebih dahulu, yaitu mengenai kepada jemaat di Efesus. Ini nanti akan kita lihat kepada 7 jemaat. Ini kita baru satu jemaat ya. Tetapi nanti kita dapat lihat semua polanya akan sama ya yang disampaikan oleh Rasul Yohanes ini. Jadi Wahyu 2:3 ini memuat surat kepada ke-7 jemaat, ya itu introduksi yang kemarin sudah kita bahas ya. Tujuannya juga kemarin sudah kita bahas bersama agar membuat jemaat Tuhan, dan kita tahu bahwa 7 jemaat tidak hanya dimaksudkan untuk mereka, itu mewakili semua jemaat Tuhan sampai dengan juga hari ini dan seterusnya ya, kondisi dari jemaat Tuhan. Tujuannya adalah supaya jemaat-jemaat Tuhan, termasuk kita GKI Sanusia dan juga jemaat Tuhan, bersiap-siap. Ini sangat penting ya. Segala sesuatu dalam kehidupan ini butuh kesiapan dalam kehidupan kita. Artinya demikian pula jemaat Tuhan, kalau dia tidak siap menghadapi berbagai macam godaan, tantangan, ujian, pencobaan dalam dunia ini saya ingat pertanyaan Pak Beni, mengapa gereja-gereja yang mula-mula itu sekarang tidak ada? Nah, nanti akan disebut di sini ya, bahwa mereka akan kenapa itu jemaat ada yang punah dan hilang, bukan? Ya, kalau bersiap-siap. Tapi yang kedua juga, jemaat Tuhan itu harus tahu persis akan segala sesuatu yang sedang mereka hadapi. Ya, sadar. Nah, artinya kalau kita ini bersiap, tetapi kita ini tidak tahu persis apa yang akan kita hadapi, banyak di antara kita yang tergelincir, jatuh, terperosok karena kita terjebak sedemikian rupa karena kita tidak sadar dan kita tidak tahu. Ya, tahu persis apa yang harus mereka lakukan sebelum segala peristiwa itu akan sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan jemaat. Ya, kita harus bersiap sedemikian rupa. Nah, jadi dalam ke-7 surat yang akan kita bahas ini dinyatakan bahwa Yesus itu mengenal mereka. Kata yang sangat penting nanti sudah dapat lihat ya dari bacaan kita ini adalah kata apa yang diulang-ulang nanti ya kalau sudah nanti baca lagi, yaitu kata aku tahu. Ya, coba saya baca lihat ya. Itu ada di ayat 2 ya. Aku tahu. Ayat ini muncul di semua perikop mengenai jemaat Tuhan ya, baik kepada Efesus, kepada Smyrna, kepada Pergamus, semua diawali dengan kata aku tahu ya. Nah, ini menjadi sangat penting buat kita bahwa sesungguhnya Yesus itu tahu semua kita. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini, apa Tuhan itu ngerti nggak ya apa yang saya hadapi, apa yang saya alami, kan kadang begitu ya. Kadang-kadang kita juga merasa kita ini sendiri, di gereja pun mungkin sudah merasa tidak ada yang mengerti saya ini ya. Sudah juga sangat kecewa kalau dalam saudara melakukan pekerjaan-pekerjaan di gereja, saudara melayani, tetapi orang tidak tahu apa yang kita lakukan. Bukan? Ada banyak orang yang kecewa ya. Tetapi kalau orang mengerti kitab Wahyu ini, orang tidak lagi mencari dia melayani untuk diketahui orang lain. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu tahu semua yang sedang kita lakukan. Mungkin Pak Pendeta bahkan tidak melihat dan tidak tahu, tetapi orang yang memahami kitab Wahyu, dia sadar bahwa Yesus itu tahu semua yang kita kerjakan, baik yang buruk maupun yang baik. Ya.
kita tidak bisa sembunyi dari Allah, kita juga tidak akan kehilangan pahala kita, karena Tuhan itu tahu, meskipun semua orang tidak tahu. Orang yang melayani dengan gigih bukan karena dia mencari supaya orang tahu apa yang dilakukannya, ya, baik dia mencuci piring sendiri, semua orang tidak tahu, mungkin tidak menghargai apa yang sedang dilakukannya. Tapi kitab Wahyu mau mengingatkan kepada kita, ya, bahwa Tuhan itu tahu. Saya ini inti dari kitab Wahyu yang sangat penting buat kita, ya, bahwa Yesus itu mengenal kita dengan baik. Inilah orang yang juga tidak kolaps pada waktu dia difitnah orang lain, disalah mengerti oleh orang lain. Dia hanya tahu. Semua orang mungkin berkata, tetapi Tuhan tak siapa. Dan itu cukup buat dia. Dia berpusat kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu mengenal dengan baik, memperhatikan dengan sangat teliti gereja-gereja Tuhan. Kalau 7 gereja Tuhan ini disebut mewakili gereja-gereja keseluruhan, itu berarti semua kondisi gereja itu Tuhan mengerti, Tuhan peduli, Tuhan tahu, Tuhan memperhatikan. Tetapi bukan hanya itu. Bukan hanya Tuhan tahu, Tuhan juga membuat penilaian. Ya, ini sangat penting. So, nanti semua kitab Wahyu akan memuat seperti itu. Tuhan tahu kondisinya, lalu Tuhan memberikan penilaian. Kadang-kadang kita senang dengan penilaian orang, bukan? Kalau kita melayani itu supaya dinilai orang lain, bukan? Ya, ada banyak orang yang kecewa karena dia melayani begini, nggak dapat piagam jasa, nggak dapat ini. Karena orang ingin dilihat orang lain, diketahui orang lain. Tapi kitab Wahyu mau mengatakan, Tuhan itu bukan hanya tahu, Dia menilai. Ya. Sudah dapat melakukannya sesuka saya juga nggak tahu. Saya ngajar sekolah minggu, saya nggak persiapan, saya sesukanya ngajar anak-anak, benar atau nggak salah juga anak-anak juga nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Saudara melakukan dengan motivasi yang tidak benar, orang lain tidak tahu, Tuhan tahu, Tuhan menilai. Itu semua inti daripada kitab Wahyu mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu bukan hanya mengenal, memperhatikan, tahu, mengerti, tetapi juga melakukan penilaian yang sangat penting. Tuhan juga menilai terhadap gerejanya itu, dan itu sebabnya mari kita semua bersama-sama memahami, ya. Satu, mari ya, berhati-hatilah dalam kita melayani Tuhan. Jangan kita melayani Tuhan hanya karena dilihat dan diketahui oleh orang, ya. Apapun saya lakukan, orang lain tidak tahu bahwa saudara itu berkeringat, bahwa saudara itu sudah berkorban banyak. Tapi orang juga tidak tahu, tidak memberi tanda jasa kepada kita, ucapan terima kasih. Cukuplah kita sadar, yang lebih penting bukan penilaian manusia. Pada akhirnya Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Itu utama dari kitab Wahyu ini, ya. Itu juga membuat kita ini berhati-hati. Barangkali kita berpikir bahwa Yesus tidak memakai daftar absen buat kita, gitu, ya. Apa saya ini apa itu, Tuhan mana tahu mengenai hal itu, ya. Tapi dari detail ini kita akan lihat itu kejutan buat Yohanes. Ternyata Tuhan itu tahu semua, dan Tuhan menilai semua yang dilakukan. Baiknya tahu, buruknya juga tahu. Semuanya dibeberkan sedemikian rupa, ya. Mungkin saya akan melakukan dalam gereja, Pak pendetanya nggak tahu, majelis jemaat juga nggak tahu. Tetapi satu hal yang terus saudara ingat, ini penting buat kita, Dia tahu. Tuhan itu tahu, Tuhan itu mengerti. Saya harap pada waktu saudara buat difitnah, sudah dipahami secara salah, sepertinya tak ada satupun orang bisa memahami dan mengerti kita. Hari ini kita dengar, Dia tahu, ya, Dia mengerti kondisi kita. Itu yang membuat para hamba Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu stabil hidupnya, tidak dapat ujian, ya stabil, melakukan diberi hadiah, ya stabil, tidak diberi hadiah, ya stabil, dipuji, ya stabil, tidak dipuji, karena dia bukan mencari penilaian manusia.
Dia yang lihat, Tuhan yang tahu semua yang dikerjakannya itu, ya. Jadi Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan menilai yang keberadaan 7 jemaat itu. Ya. Dan penilaian itu ternyata bermacam-macam. Jemaat ini ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Nanti kita akan masuk ke situ, ya. Dan jadi kita lihat poin pertama ini lebih dahulu, ya, sangat penting, ya. Jadi kerap kali kita mendengar melalui orang lain atau anggota tersebut yang mengeluh bahwa saya ini tidak pernah diperhatikan, kan gitu, ya. Bahkan yang pendeta pun mungkin tidak memperhatikan kita, ya. Tetapi saya harap dalam bergereja Tuhan memperhatikan. Tak ada satupun yang tidak diperhatikan oleh Tuhan, ya. Itu kalau kita mau baca di dalam kitab Wahyu ini, semua mengingatkan, ya, kepada kita bahwa Tuhan melihat, tahu, dan menilai kita semuanya. Itu poin pertama, ya. Lalu kita lihat bentuk daripada kitab Wahyu ini, ya, dari pasal 2 sampai dengan 3, satu persatu nanti. Sebelum kita bahas masing-masing jemaat 7 itu, bentuknya itu dimulai selalu dengan perkenalan pertama, ya. Jadi perkenalan yang pertama itu menunjukkan siapa sumber dari penulis surat ini, yaitu Tuhan sendiri. Selalu dimulai dengan itu, ya. Dan yang menarik di sini kita lihat bahwa Tuhan itu memperkenalkan dirinya, nanti saya lihat, secara berbeda-beda. Kalau saudara berkenalan dengan orang lain, mengenalkan diri saudara, biasanya saudara, oh, nama saya ini. Biasanya sama semua, bukan? Tapi kalau saudara baca di dalam kitab ini, Tuhan memperkenalkan dirinya dari masing-masing jemaat itu secara unik, berbeda-beda. Itu ternyata tergantung dari situasi dan kondisi jemaat itu, ya. Maka saya harap kita juga tahu mengapa kita ini perlu untuk saling mengungkapkan experiencing kita dengan God. Siapa Tuhan itu buat kita? Itu bisa berbeda-beda. Pengalaman kita dengan Tuhan satu dengan yang lain. Siapa Tuhan itu? Misalnya, ya, itu Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita, itu bisa berbeda-beda. Mungkin ada kalanya Tuhan memperkenalkan diri kepada kita ini sebagai guru yang galak. Kita disuntik begitu rupa, ya. Tapi di tempat lain kita dapat lihat Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai yang lemah lembut. Itu nampak kita lihat berbeda-beda. Semua yang dikatakan di dalam siapa dirinya itu ternyata berbeda-beda, bergantung dari situasi dan kondisi. Bahwa Yesus itu memperkenalkan dirinya untuk menjawab setiap persoalan dan kondisi kita. Jadi ini sangat penting, ya. Jadi Tuhan tahu, bukan, kondisi kita, ya, dan Tuhan menilai kondisi kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan datang dan memperkenalkan dirinya menjawab situasi dan kondisi kita yang unik, yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, ya. Nah, Tuhan bekerja dalam diri saya, Tuhan bekerja dalam diri bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi kita, ya. Apa yang sedang menjadi masalah dan pergumulan di dalam kehidupan kita ini. Jadi kalau sudah lihat, dia memperkenalkan dirinya berbeda-beda, ya. Ada saatnya dia berkata bahwa dalam bacaan kita ini, ya, aku inilah yang memegang ketujuh jemaat ini. Istilahnya, aku ini yang memegang jemaat. Tapi di tempat yang lain, dia berkata, aku inilah yang awal dan yang akhir. Nah, nanti coba lihat, semua tujuh jemaat, Yesus memperkenalkan dirinya berbeda-beda, ya. Adakah dia berkata, akulah ini hakim yang terakhir, ya. Jadi Yesus itu memperkenalkan dirinya itu dengan sangat tepat, tidak satu sama. Itu sebenarnya saudara berdoa, kadang-kadang saudara menyapa Tuhan Yesus bisa berbeda-beda, bukan, ya? Ya Tuhan, gembala yang baik. Ya Tuhan, yang awal dan yang akhir. Ya Tuhan, Engkau
macam-macam, bukan? Ya. Nah, begitu pula kita lihat satu dan sangat penting setiap membaca kitab Wahyu, dan perhatikan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya. Ya, tangkap poin itu, sangat penting itu. Ya, pada waktu saya baca, Yesus ini memperkenalkan dirinya sebagai apa? Itu akan sangat penting. Aku inilah yang awal dan yang akhir. Kenapa Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya yang awal dan yang akhir? Nah, nanti saya akan lihat itu ternyata menjawab kondisi dari jemaat pada waktu itu, ya. Dan yang kedua, satu, ya, kita lihat polanya selalu begitu, perkenalan. Maka kenali Tuhan dengan baik. Setiap kali sedang membaca kitab Wahyu, perkenalan itu menjadi sangat penting. Siapa Tuhan yang disebut di situ? Bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada jemaat itu? Ya, yang kedua tadi kita lihat penilaian, ya. Ini tadi Pak Benny penilaian. Saya harus lihat bahwa Tuhan Yesus itu menilai berbeda dengan kita manusia. Kita bisa salah, kita bisa disalah mengerti, bukan? Ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus ini menilai, dan penilaian Tuhan Yesus ini berbeda dengan kalau saudara sedang idola dengan Ahok, misalnya, ya. Maka semua yang kalau dia sudah menjadi idola itu berarti seperti idol. Itu saudara hanya menekankan posisi baiknya semua. Sepertinya dia itu nggak ada jeleknya. Kalau jeleknya disinggung sedikit saja, saudara marah-marah. Lalu saudara posting semuanya itu seperti bagus semua 100%. Ini orang pasti menilai tidak objektif, ya. Kalau dia objektif, memang ada sisi positifnya. Jelas ada sisi negatifnya. Ya, seperti saya posting aja, cara bicaranya itu, misalnya, ya. Kalau kita ini menilai sesuatu tidak objektif, kita ini bisa jatuh dalam idola. Kalau saudara sedang senang, ini pengalaman saya. Kalau saudara itu di gereja itu ada 4-5 pendeta, itu bisa jatuh dalam idola. Ya, senang dengan ini. Yang sudah expose itu baiknya semua. Sudah nggak senang dengan yang ini, terus expose yang jeleknya saja. Ya. Nah, begitu pula kita lihat, sudah bisa. Kalau sudah tidak senang yang namanya hater. Nah, ini yang menjadi persoalan dengan calon presiden, disebut sebagai hater, ya. Tidak suka dengan Muslim, tidak suka dengan Mexican, tidak suka dengan imigran, gitu, ya. Sepertinya semuanya itu black, gitu, Pak. Tidak ada sisi baiknya, bukan, ya. Nah, bahaya bisa jatuh dalam hal itu. Sudah bisa jatuh dalam idola di gereja itu. Nanti saya lihat kepada jemaat di Korintus, pada waktu ada Kefas, Apolos, lalu aku ini pengikut Apolos, aku ini pengikut Kefas. Di gereja lalu terjadi idola dan hater. Suka dengan ini, tidak suka dengan yang itu. Itu bahaya. Kalau sudah konsepnya seperti itu, saudara suka, saudara hanya melihat baiknya, dan tidak suka, saudara hanya melihat jeleknya saja. Padahal kalau sudah jujur, baiknya juga banyak, jeleknya juga banyak, saudara. Nah, itulah yang kita lihat di dalam kitab Wahyu. Yesus melihat baik dan tidak katakan, oh kamu jemaat Efesus, aku mencela kamu, buruknya semua. Saudara nanti baca, Yesus juga mengungkapkan keindahan jemaat Efesus. Tapi Tuhan juga menyatakan keburukan dari jemaat Efesus, ya. Coba lihat, itulah penilaian sangat objektif dari Tuhan, ya. Kita mengikut Allah itu juga tidak membabi buta, ya. Selalu kita lihat Tuhan Allah juga memperbandingkan dirinya juga dengan idol. Ya. Coba bandingkan begini dan begini, ya. Itu berarti kita mengikut Allah pun tidak dengan membabi buta. Nah, ini juga masalah yang serius sekali kita lihat di dalam jemaat di Efesus yang kehilangan isinya yang mula, ya. Baik, kita lihat itu yang pertama, ya, yaitu mengenai penilaian. Selalu nanti kita lihat, perhatikan dengan baik. Setiap kali kita membaca, selain Tuhan mengatakan
siapa dirinya, Tuhan tahu kondisi jemaat, Tuhan kemudian melakukan penilaian. Dan penilaian daripada Tuhan itu selalu ada sisi positif dan sisi negatif. Nah, saya harapkan itu sangat penting buat kita. Ya. Jadi penilaian ini menjadi pelajaran juga sangat penting buat kita. Bagaimana Tuhan menilai kita ini. Tidak jatuh dalam idolisme, tidak jatuh dalam juga kebencian. Selalu objektif dalam menilai berbagai hal. Kemudian setelah penilaian, nanti saudara akan lihat bentuk daripada kitab Wahyu ini kepada setiap jemaat adalah kemudian nasihat dan janji-janji itu Tuhan. Ya, itu sangat penting ya. Artinya tidak pernah kita ini dalam hidup ini, kondisi kita ini seperti apa, kita akan tetap berada di dalam kondisi seperti itu. Ada nasihat, ada janji Tuhan yang akan membuat kita ini tidak terbelenggu mati dengan kondisi kita ini. Selalu ada harapan ya. Ada janji, ada nasihat dia. Jadi kalau saya mau katakan polanya begini, karena kamu itu begini, itu Tuhan tahu semua ya. Jadi kalau Tuhan katakan sekarang ini menunjukkan kepada misalnya kepada Farah, Tuhan akan berkata, kamu begini, tahu semua Tuhan ya. Kamu begini, Tuhan tahu semua. Itu yang dikatakan di sini. Tetapi kemudian maka sekarang hendaklah kamu begini. Tuhan menunjukkan alternatif. Kamu begini. Lalu Tuhan mengatakan, hendaknya kamu begini, begitu ya. Kalau sudah lihat begitu. Dan jika kamu di sini begini dan kamu menjadi begini, ya, kamu akan kuberikan janji, kamu akan menjadi begini. Nah, ya, itu polanya seperti begitu. Ya. Inti daripada kitab Wahyu nanti kita akan lihat bertahan. Itu menjadi sangat penting. Ya, kata bertahan ini. Nanti semua surat daripada kitab Wahyu ini akan penuh dengan nasihat bertahan. Dan itu yang tidak mudah, bukan, buat kita. Ya, orang yang bertahan itu pasti kondisinya tidak menyukakan. Ya. Kalau ini baunya busuk, saudara harus bertahan. Kalau nggak tahan, saudara lari, bukan, meninggalkan itu. Jadi bertahan terhadap godaan, terhadap tantangan, terhadap ujian, terhadap pencobaan dalam hidup ini menjadi sangat penting. Kalau orang tidak bisa bertahan dalam kehidupan ini, dia akan kehilangan iman pada Tuhan, ya, keberadaannya itu. Setia itu menjadi sangat penting, ya, setia. Kata setia itu sudah tidak perlu ada kata setia kalau saudara tidak punya godaan, kan? Ya, kalau saudara, saya ini hanya dengan istri saya di mana-mana saya selalu setia. Tapi kalau kemudian ada wanita lain, ya, mendekati saya dan seterusnya, dan mulai menggoda saya, disinilah persoalan kesetiaan baru muncul dalam hidup kita ini, ya. Kenapa setia itu penting? Kita akan penuh dengan godaan. Setiap kali, setiap waktu kita bisa tidak setia. Itu yang mau diingatkan dalam kitab Wahyu. Ya. Jadi menjadi orang Kristen tidak mudah. Kita selalu bertahan, ya, tetap mempertahankan diri dan kemudian tetap setia kepadanya. Ya. Dan kemudian kita lihat masalahnya itu yang diungkapkan dalam kitab Wahyu nanti, kita akan lihat bukan hanya persoalan yang datang dari luar, tapi persoalan juga yang datang dari dalam. Ya, jadi sangat penting buat kita untuk kita melihat bahwa ada tantangan yang berasal dari luar, tapi juga ada yang berasal dari dalam. Dan lihat nanti semua jemaat yang disebut di dalam kitab Wahyu memiliki ancaman dari luar dan dari dalam. Nah, itu sebab yang sangat penting, termasuk gereja kita pun juga harus dapat melihat
bahwa selalu ada ancaman datang dari luar, juga tantangan dari dalam. Nah, nanti kita akan lihat hal itu di jemaat Efesus ini ya. Jadi kita lihat bertahan, setia, tetap berpegang teguh kepada iman yang benar di tengah situasi yang penuh dengan rupa-rupa pengaruh seperti itu. Caranya bagaimana, bukan? Ya, nah caranya hampir semua nanti kita lihat inti daripada kitab Wahyu, kita harus memperkuat diri kita ini. Bagaimana caranya? Bukan seperti orang-orang Kristen yang mungkin dapat kita lihat di Libanon, memperkuat diri lalu dengan senjata, lalu dengan perang, bukan begitu ya? Memperkuat diri di sini dan kitab Wahyu adalah memperkuat diri kita ini secara rohani. Dan itulah kondisi Efesus sekarang sudah tahu ya kondisinya ya. Berarti ini sedang menghadapi banyak masalah. Dari luar ada banyak kuil-kuil pemujaan, dari dalam muncul serigala dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan jemaat pada waktu itu. Nah, coba bayangkan kalau saudara ada dalam kondisi jemaat seperti itu ya. Jadi jemaat Efesus sejak awal sudah begitu. Tantangan dari luar biasa, di dalam sendiri muncul serigala. Jadi jangan di dalam gereja pun jemaat bisa ada serigala saudara ya, yang bukan membawa kebaikan di dalam gereja, tetapi justru menyesatkan dan menghancurkan dan membawa permusuhan di dalam gereja. Ya, maka tidak heran kita lihat gereja itu bertikai, gereja itu pecah, gereja itu macam-macam. Ya. Kalau sudah ada serigala masuk lalu mempengaruhi, yang terjadi adalah kemudian pertengkaran dan permusuhan satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita dapat pahami ayat yang pertama. Jadi kita baca lagi ya di dalam kitab. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia itu. Jadi Yesus memperkenalkan dirinya di sini sebagai yang memegang ketujuh bintang dan yang berjalan di antara ketujuh kaki di Dia. Jemaat kita, saya rasa kita GKI Sanusi pun kita harus menyadari bahwa Yesus itu memegang kita dan berjalan bersama dengan kita ya, menggenggam seluruhnya. Nah, karena itu jika tetap di dalam Aku, kalau kamu ini tetap di dalam Aku, kalian pasti akan selamat karena Aku ini yang memegang dan berjalan bersama dengan engkau ya. Jadi kalau itu mengingatkan apa yang dikatakan Yesus pada waktu Dia berkata di Yohanes pasal 10 ayat 28, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Merebut mereka dari kalau sudah tetap menyerahkan diri sudah di dalam tangan Tuhan, tidak ada kuasa apapun yang dapat merebut kita ini ya, itu yang mau dikatakan. Dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu artinya Dia bukan hanya hadir, tetapi Tuhan itu juga bekerja di tengah-tengah kita dalam kondisi apapun. Saya sebagai pendeta mengatakan bahwa yang membuat gereja ini maju tidak dan sebagainya, kita berusaha bersama-sama, tetapi yang menentukan bukan Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Kalau kita tidak menyadari hal itu, kita ini sedang dipegang Tuhan dan Tuhan berjalan bekerja bersama dengan kita ya. Kita kehilangan hakikat daripada gereja ini ya. Nah, mengapa Tuhan mengingatkan hal ini? Karena jemaat Efesus lupa terhadap kenyataan seperti ini ya. Kalau saudara sedang dalam pergumulan, sedang dalam masalah, saudara bisa menghayati bahwa saudara tidak sedang dipegang oleh Tuhan ya, dan Tuhan tidak sedang bekerja dalam situasi dan kondisi kita ini. Jadi kita lihat ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Saya cepat aja di sini ya. Ini sisi positif dari jemaat di Efesus. Jemaat Efesus ini tahu mengenai hal-hal yang jahat, yang buruk, yang salah dalam kehidupan jemaat ini.
ada pendusta, ada apa ya, bahwa sedang ada kesesatan juga yang sedang bekerja dalam jemaat ini. Dia tahu bekerja dengan sangat keras juga ya, dan dalam hal ini memprotek mereka dari berbagai macam hal yang menyesatkan itu ya. Tetapi kemudian ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi jemaat ini dipuji begitu luar biasa bahwa mereka dengan tidak mengenal lelah mencoba untuk terus-menerus membentengi diri dari hal-hal yang salah yang menyesatkan pada waktu itu. Tetapi ini persoalan jadi sangat serius. Pada waktu kita ini berhadapan dengan hal-hal yang salah, kalau sudah lihat di sini, jemaat ini sedang menghadapi, mungkin kita sebut sebagai orang ekstrim kanan, ekstrim Yahudi, yaitu orang yang menyatakan meskipun kita ini jadi orang Kristen, kamu harus tetap mengikuti detail daripada Taurat Tuhan yang diatur oleh orang Yahudi. Kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh panen di sini, kamu nggak boleh, kamu harus sunat, kamu harus ini, kamu harus, semua aturan Yahudi. Menjadi orang Kristen harus tetap mengikuti hukum-hukum detail daripada orang Yahudi. Padahal orang Yunani tidak akan mengikuti aturan orang Yahudi, sunat harus begini dan begini. Nah, ini sangat kuat digencarkan di jemaat Efesus ini. Nah, itu sebabnya kalau sudah baca di Roma pasal 6 ayat 14 dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat ya, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, mereka mempertahankan diri dari ajaran ekstrem kanan seperti ini. Ya, mereka tahu bahwa ini adalah ajaran yang salah. Namun kemudian kita masuk ke ayat yang keempat. Namun demikian, dia kan baik, itu kan sesuatu yang positif, betul kan ya, bahwa jemaat ini sedang memprotek dirinya dari ajaran-ajaran yang salah pada waktu itu. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semu. Nah, ini kembali ke Pak Beni ya sekarang ya. Apa yang dimaksud dengan meninggalkan kasih yang semula? Ini kata ini sangat keras. Kata yang pakai mencela kamu. Jadi Tuhan ini mencela jemaat Efesus. Bahkan kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, bukan hanya mencela atau mengkritik, tapi mengecam dan menghardik kamu. Ya, dikecam dan dihardik oleh Tuhan. Mengapa demikian? Padahal kan yang dilakukan baik, bukan? Yang dilakukan oleh mereka itu baik, sedang memerangi kesesatan dan kesalahan yang ada di jemaat. Mereka berhadapan dengan adanya orang-orang yang tidak benar di dalam kehidupan jemaat ini. Nah, masalahnya adalah semua itu, kalau kita berhadapan dengan orang yang salah, kan? Ada orang yang jahat, kita tetap harus menanganinya dengan kasih, bukan? Ya. Nah, ini yang hilang. Yang muncul justru kemudian kebencian. Ini sering terjadi di gereja juga, ya. Kalau sudah menghadapi dalam gereja orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang salah, menjengkelkan kita, memang itu harus ditangani. Betul katakan ya, baik kamu itu berjerih lelah berusaha untuk mengatasi semuanya seperti itu. Tetapi dicela Tuhan karena mereka mengatasinya tidak lagi dengan kasih, tapi dengan kemarahan, dengan kebencian, ya. Dan bukan hanya itu, kita dapat lihat mereka kemudian mulai menghakimi dan menghukum, ya, menghukum mereka itu. Jadi mereka menjadi seperti polisi iman. Ini kalau saya bayangkan itu seperti FBI di Indonesia itu, ya. Ya, jadi mereka kemudian, kalau zaman dulu itu ada yang namanya witch hunting. Mereka pada zaman kekristenan itu mereka mensurvei daerah itu dan kemudian mencari para penenun
Dan kalau mereka tahu ada orang-orang dukun dan penenun, ditangkap lalu dibakar hidup. Itu yang melakukan orang-orang Kristen. Mereka pikir mereka ini sedang membantai musuh Tuhan, kan ya? Nah, saya baca dalam sejarah mula-mula kekristenan itu juga jatuh dalam keberingasan yang luar biasa. Bahkan saya lihat kalau sejarah dari orang-orang Mennonite yang lari ke Amerika karena mereka mengajarkan baptisan ulang, gereja mula-mula itu menangkap mereka dan juga membunuh mereka dengan membabi buta karena mereka pikir bahwa mereka itu sedang menyesatkan ke gereja. Mereka menangani orang-orang yang salah, orang-orang yang sesat, tidak dengan kasih, tapi dengan kemarahan, dengan penghakiman, dengan kebencian, dan penghukuman. Dan inilah yang dicela oleh Tuhan. Memang benar, kamu harus prihatin dengan orang yang salah. Kamu tidak mengizinkan hal yang salah. Tetapi tanganilah dengan kasih. Ya. Kamu sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kamu menangani hal-hal yang salah dalam kehidupan gereja dengan kebencian ya, dan kemarahan. Ya. Itu yang dapat kita. Mereka menjadi penyidik dan kemudian menghakimi orang dan kemudian menghukum orang. Mereka tidak menangani hal itu dengan kasih. Jadi saya dapat lihat dalam gereja memang sangat penting kita menekankan kepada hal yang ortodoksi. Ortodoksi itu ajaran yang benar. Tapi menghadapi orang-orang yang salah dalam kehidupan ini, kita tetap tidak boleh kehilangan ciri khas kita yang mula-mula sebagai orang Kristen. Menjadi orang Kristen itu adalah kasih. Meskipun kita ini positif menangani hal-hal yang salah, tapi kalau tidak didasarkan dengan kasih, kita sudah kehilangan hakikat kita sebagai orang Kristen atau gereja. Ya. Jadi sekarang mengapa itu dicela? Karena mereka menanganinya tidak lagi dengan kasih. Dan baca di dalam firman Tuhan, Yesus berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang tahu kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jemaat Efesus ini sudah kehilangan kasih satu dengan yang lainnya. Yang ini marah dengan ini, membenci yang ini, yang situ saling menghakimi. Memang ada kesalahan di dalam gereja, tetapi baiklah itu ditangani dengan kasih, bukan justru malah saling membenci, saling menghakimi, saling memisahkan diri satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi itu yang terjadi dalam jemaat kondisian. Lalu kita masuk ke ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan, yaitu dengan kasih. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Ya, jadi sekarang tidak, kamu begini-begini, hendaklah kamu begini-begini. Kalau kamu tidak begini-begini, kamu akan begini-begini. Ya, ini kan gitu mas ya, kitab bacaan kita ini ya. Jadi kejatuhan mereka ini sudah dalam sekali. Saya harap ini juga bisa menjadi bahaya kalau kita bergereja, kan? Kadang-kadang kita bergereja menghadapi orang-orang yang nggak benar juga, kan? Ya, sudah bisa difitnah, sudah bisa gitu. Dan kadang-kadang kita bisa menanganinya kehilangan kontrol kita dengan kasih, ya. Kita lalu justru menyebarkan berita-berita yang buruk mengenai orang ini. Sehingga yang terjadi kemudian di dalam kehidupan gereja ini keinginan untuk suasana yang tidak saling mengasihi, ya, melainkan orang kemudian saling cakar-cakaran, saling tuduh, berantem, ya, pukul-pukulan, ya, menyingkirkan, meniadakan yang lain. Ini yang sedang terjadi di dalam jemaat yang ada di Efesus. Selama hal yang baik itu tidak dilakukan dengan kasih dan menghasilkan suasana yang saling mengasihi, meskipun itu baik, kita ini sedang mengatasi hal yang salah dalam kehidupan gereja, kita kehilangan kasih yang mula. Karena gereja diadakan untuk saling
kasih, kan ya. Nah, kalau kita sudah kehilangan ini, bagaimana kita bisa mengatasi dosa? Dosa itu harus diatasi justru dengan kasih. Sebagaimana Yesus datang, begitu besar kasihnya ke dunia yang berdosa ini, kan ya. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan kebencian terhadap kekurangan dan kesalahan itu, ya. Dan yang menarik, saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Pak Beni, ya. Pak Beni benar. Kenapa gereja-gereja itu, banyak gereja mula-mula itu sangat punah, bahkan menjadi masjid dan sebagainya sekarang ini. Itu tidak aneh, karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam bacaan kita ini, bukan? Aku akan mengambil kaki dianmu, mengambil kaki. Siapa kaki dian itu? Gereja. Jemaat, ya. Jadi selalu ada ancaman, selalu ada janji. Kalau kamu tidak mau mengikuti ini, ada ancamannya. Kalau kamu mengikuti ini, ada janji Tuhan yang baik. Mengambil kaki dianmu dari tempatnya, ya. Jadi kaki dian itu adalah lambang dari gereja. Jadi dengan demikian diambilnya kaki dian itu berarti tidak akan ada lagi ke gereja. Kalau gereja itu sudah saling menghakimi satu dengan yang lainnya, yang ada hanya kehancuran, dan gereja itu punah, hilang dengan sendirinya. Tidak akan ada lagi gereja. Itu berarti Yesus juga memecat mereka sebagai gereja, kan ya? Tidak kehilangan hakikatnya sebagai gereja, ya, maka gereja itu pun juga akan hilang dan punah. Kalau doktrin sehebat apapun kita pertahankan, tapi kalau sudah meniadakan kasih, gereja itu sudah nol besar, kan? Ya? Karena gereja itu gereja karena kasih, ya. Ayat yang ke-6, ya. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Ini ada sisi ekstrim yang lain lagi. Jadi jemaat Efesus ini kompleks. Ini kita lihat ekstrem kanan tadi, ya, yang menekankan kepada hukum-hukum aturan. Nikolaus ini sebaliknya, dia berkata kalau kita ini sudah ada di dalam Tuhan, tidak ada lagi dosa. Semua anugerah, semua boleh, apapun boleh kita lakukan, nggak ada lagi dosa. Maka sebagian pengikut Nikolaus di dalam jemaat Efesus ini jatuh ke dalam yang namanya antinomianisme, artinya anti hukum, anti norma, semua serba boleh, semua serba bebas. Tidak ada lagi yang namanya dosa, ya. Dan itu juga merupakan sisi yang buruk, yang kedua. Jadi jemaat Efesus diingatkan memang tidak mudah menangani jemaat seperti ini, bukan, ya? Tantangan dari luar, tantangan dari dalam, ya. Tetapi toh jemaat ini tetap diingatkan atasi semua tetap dengan kasih. Sebab kalau kita sudah kehilangan kasih, kita akan menjadi seperti FPI, bukan, ya? Kita lalu survei ke sana kemari, lalu dengan kelewang, dengan kita merasa benar sendiri. Yang menjadi masalah di sini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Itu mengingatkan kepada kita bahwa kesalahan yang seperti ini itu sulit untuk disadari. Bahwa jemaat Efesus ini sudah salah dinilai oleh Tuhan, tapi jemaat ini nggak sadar. Biasanya sadar kalau sudah hancur. Kenapa FPI dengan surveinya menghancurkan gereja, menghancurkan naik klub, menghancurkan ini, mereka merasa bangga, bukan? Mereka nggak merasa bersalah. Apa sebabnya? Kesalahan seperti ini tidak disadari karena mereka merasa melakukan semuanya itu untuk mempertahankan yang bahwa saya ini jihad, saya ini mempertahankan kebenaran Tuhan, bukan? Gitu. Maka dia membunuh, dia membantai orang lain atau melakukan teror, membom orang, nggak masalah buat dia. Karena saya ini sedang mempertahankan yang orang-orang seperti ini sulit untuk sadar. Ya, ini yang dikatakan dalam firman Tuhan. Karena mereka merasa bahwa diri mereka itu sudah paling benar, yang lain sah. Jadi kalau saya ini melakukan ini, saya ini benar, sedang menghukum orang yang bersalah. Dan kalau orang merasa dirinya benar, tidak akan pernah bisa merasa bersalah. Maka ini yang diingatkan kepada Tuhan Yesus, ya.
betapa dalamnya engkau, tetapi engkau tidak menyadarinya. Karena mereka merasa diri benar, sedang menghajar orang-orang yang bersalah. Ya. Nah, ini kondisi daripada jemaat Efesus, ya. Maka ditutup dengan hal yang sangat indah kita di sini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dan pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Ini janji itu Tuhan. Kalau kita kembali, bukan berarti kita membiarkan Nikolaus dengan ajarannya yang tanpa hukum dan norma, juga bukan kita kembali kepada ajaran daripada orang Yahudi bahwa kita harus ikuti semua aturan Yahudi. Tapi kita memang menangani hal itu, karena itu sudah dipuji Tuhan Yesus. Tapi tanganilah dengan kita kembali kepada jiwa gereja, yaitu dengan kasih. Nah, kalau kita melakukan hal itu, kita akan bertumbuh. Ya, jadi katakan akan kuberi makan dan pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus.